Masyarakat di Desa Kaireo ini benar-benar kompak sekali. Kalau ada yang lagi basoma, itu para ibu-ibunya dan bapak-bapak sudah siap sedia mau masak bersama. Ini kita lagi buat dabu-dabu manta ya Bu namanya ya? Wah, semuanya sibuk nih. Ada yang bersihin ikan, siapin bumbu, sampai menyalakan perapian. Menu santap bersama kali ini, ikan asar dabu-dabu manta khas Halmahera Selatan. Yang buat sambal dabu-dabu ini mantap adalah air kelapa dan juga minyak kelapa. Ini deh minyaknya dan juga air kelapanya dicampur semuanya ya Bu ya? Dabu-dabu ini tuh sambal khas Indonesia Timur, termasuk di Halmahera Selatan ini. Ada puluhan jenis sambal dabu-dabu, salah satunya ya dabu-dabu manta. Sebagai pengganti nasi, ini kita mau buat pisang bakar. Dibakar di atas bara dengan kulitnya nih. Berapa lama ini Bu? Bakarnya? Jam lebih lah. Sejaman? Enak apa Bapak enak? Ya, damonge. Damonge? Damonge bahaya? Warga Desa Kaire punya cara unik nih buat menikmati ikan asar dan sambal dabu-dabu manta. Itu apa Bapak? Yap, Aduh. disantap bareng pisang bakar. Ini dia pemeran utamanya, ikan hasil tangkapan kita dibakar dengan cara tradisional. Ikan tidak dibakar langsung di bara api, tapi diasar atau diasapi. Hasilnya, ikan matang perlahan dengan aroma yang lebih kuat. Pisangnya sudah matang, ini ikannya sepertinya juga sedikit lagi. Sudah bisa kita santap bersama. Ini gimana tahu matang apa enggaknya Ibu? Hitam begini. Ini dia santapan kita. Waktunya untuk makan besar. Piring Ibu. Kehangatan warga Desa Kaire menambah nikmat sajian kali ini. Gurih, pedas, dan manis dari pisang bakar terasa istimewa banget buat saya. Memang ya ikan hasil tangkapan sendiri itu rasanya gimana Ibu Bapak? Mantap. Mantap. Mantap sekali. Dabu-dabunya juga pedas. Jangan, nah itu punya cara. Tadi ya Pak. Hutan tropis seperti di Halmahera Selatan jadi rumah buat kenari karena wilayahnya lembab, hangat, dan subur. Pohon kenari ini umurnya bisa ratusan tahun. Semakin dia tua, semakin besar juga diameternya. Dan yang ini diperkirakan sekitar 30 tahun. Harus dibuat tangga dulu karena dia tidak ada pijakan sama sekali. Dan tingginya bisa mencapai 20 meter nih yang ini. Kenari tersebar mengikuti alam Halmahera Selatan, tumbuh subur di Pulau Makian hingga Pulau Bacan. Salah satunya di kebun-kebun warga Desa Papaloang, Bacan Selatan. Ini untuk mencari kenari ini lumayan harus teliti karena warnanya hampir sama dengan dedaunan yang ada di bawah karena dia warnanya hitam. Kalau ini berarti belum bisa ya Bu dikeringkan? Iya, belum. Gak semua buah matang jatuh dari pohon. Ada yang harus dipetik sebelum makin tua dan membusuk. Ini karena memang buahnya dan pohonnya tinggi sekali, jadi harus dipanjat. Saya nggak mau kalah, saya harus coba duluan apakah saya bisa memanjat pohon ini karena sudah dibuatkan tangga sama bapaknya. Wow, ini tangganya ketinggian.
ternyata ini tidak semudah yang saya lihat. Karena pijakannya jaraknya terlalu jauh satu sama lain. Terus juga yang nginjek ini benar-benar cuma jempol saya aja. Wah, ini sudah setinggi ini aja. Saya belum juga mencapai dahan pertama. Ini buahnya masih jauh sekali di atas dan semutnya. Saya harus cepat nih, kalau nggak bisa dikerumunin sama semut. Buah kenari nggak tumbuh di batang utama pohon, tapi menggantung di ujung cabang untuk mendapat sinar matahari yang cukup. Oke, kayaknya sudah cukup. Karena yang hitam-hitam itu masih ada jauh di atas lagi, jadi saya harus turun karena ini dihajar semut semua ini. Ini posisi saya juga sangat-sangat tidak nyaman. Tadi rencananya mau duduk di sini, tapi ternyata nggak bisa. Terlalu kecil dan juga tidak ada pegangan sama sekali. Malah lebih bahaya. Bapak ini saya jatuhin nggak apa-apa ya? Yeay! Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Kenari berbuah subur saat cuaca hangat, di peralihan musim hujan ke kemarau. Saat inilah warga desa sibuk memanen dan memecah kenari. Sebelum dijemur, kenari ini harus ditumbuk dulu untuk membersihkan kulitnya karena lumayan tebal ini kulitnya. Numbuknya juga harus berkali-kali biar bersih. Ini dia dalamnya yang akan dijemur sekitar seminggu sampai 2 minggu ya Bu ya. Kenari yang udah dipanen langsung dibuang daging buahnya. Cangkang keras inilah yang dikeringkan untuk diambil daging biji di dalamnya. Ini dia bagian yang berwarna putih, inilah yang dimanfaatkan. Ini bisa dikeringkan atau bisa dikonsumsi langsung juga. Kita coba ya. Kriuk-kriuk persis kayak kacang. Jadi selain untuk membuat kue, di sini juga kenari ini dimanfaatkan untuk membuat minuman penambah tenaga. Namanya adalah air guraka ya Bu ya. Air guraka, minuman tradisional khas Indonesia Timur, termasuk di Halmahera Selatan. Ini nanti yang direbus air sama apa Bu? Sama gula, Air sama gula. sama jahe. Oh, jahe juga ikut direbus. Iya, direbus. Untuk membuat air guraka ini bahannya cukup simple, cuma jahe, gula, dan juga kenari. Oh, gulanya ada 2, gula merah dan juga gula pasir. Tinggal direbus dan kenarinya dimasukkan ketika sudah mendidih. Dalam catatan tradisi lisan Maluku Utara, air guraka dikenal sebagai minuman rakyat. Minuman yang melintasi lapisan sosial tanpa pembeda status dan diwariskan antar generasi. Selain kaya dengan kenari, Kampung Papalawang ini juga merupakan salah satu kampung penghasil gula aren ya Bu ya? Iya. Termasuk ini gula yang digunakan juga fresh from the oven. Itu di depan saya, sudah siap dicetak besok. Nah, bahannya semua sudah siap, sekarang waktunya untuk dimasukkan ke belanga Ibu ya? Iya. Atau panci. Bahan sudah masuk semua, waktunya untuk dididihkan Ibu. Ayo Bu, saya bantu. Aromanya manis tapi ada pedas-pedas dari si jahenya karena memang sesuai namanya air guraka yang itu artinya jahe. Ini tidak perlu menunggu waktu lama kalau masak dengan menggunakan kayu bakar seperti ini. Cepat sekali dia mendidihnya. Ini tinggal disaring berarti Bu ya? Ini dia gongnya.
Dan yang membedakan air guraka dengan air jahe biasa yaitu ada tambahan biji kenari di air guraka. Jadi bisa minum sambil krenyes-krenyes ngunyah. Taburan biji kenari jadi pelengkap wajib air guraka. Bikin tambah nikmat sekaligus menjaga tradisi. Wangi jahenya bener-bener menggugah selera. Tapi harus bersabar dulu karena ini masih panas banget. Ini pedas jahenya masih dominan banget ya, Bu? Padahal gulanya udah banyak. Jahe banyak tadi. Iya. Ini wedang jahe versi Indonesia Timur. Pedas, manis, dan hangat yang terasa seketika bikin badan saya kembali berenergi. Taburan kenari makin memperkaya cita rasa air guraka. Setelah lelah seharian beraktivitas, air guraka ini benar-benar cukup sekali untuk menambah semangat serta energi saya untuk terus mengeksplor Halmahera Selatan. Maluku Utara merupakan penghasil kopra terbesar salah satunya di Indonesia. Dan kelapa ini juga bisa diolah secara tradisional. Kita mau buat minyak kelapa kali ini. Ini bagian dagingnya aja kan Bu yang diparut ya? Iya. Satu botol minyak kelapa itu membutuhkan sekitar 10 butir buah dan biasanya digunakan untuk menggoreng ya Bu ya minyaknya. Goreng ikan, goreng pisang. Kalau untuk perawatan juga pernah nyobain nggak Bu? Untuk perawatan rambut pernah cobain tidak? Iya, coba. Pernah juga? Minyak rambut ini. Yang Kalau kasih Maluku lurus ini itu minyak yang rambut kasih ini. Taruh di rambut. itu ini minyak kelapa ini. Setelah diparut, kelapanya akan diperas dulu dan nanti santannya yang akan digunakan untuk diolah menjadi minyak, akan dimasak sehabis ini. Teh apa puturu? Teh napa puturu. Kuat-kuat. Teh napa puturu. Ramas kuat-kuat. Saya seminggu di sini udah bisa jadi warga lokal ini. Kalela. Santan inilah yang digunakan untuk membuat minyak. Semakin banyak santan, semakin banyak pula minyak kelapa yang akan dihasilkan. Ini ternyata kelapa yang kita parut hasilnya cuma segini nih. Iya. Ini satu botol ada nggak Bu? Tidak, ini cuma setengah botol. Setengah botol. Iya, iya. Mungkin kelapanya akan kita tambah lagi ya untuk dapat satu botol. Ternyata ini cuma setengah hasilnya. Ya, oke, sudah Ibu, tinggal disaring ya. Disaring dan siap untuk dididihkan. Santan yang dimasak harus terus diaduk perlahan agar tidak gagal. Di Halmahera ini ada tradisi, itu tuh semua masyarakatnya rame-rame membuat minyak kelapa. Namanya kelompok ya Bu ya? Ya, kelompok. Termasuk ini yang sedang kita buat. Asapnya. Wanginya udah mulai kecium ini, harum banget. Campur. Enak. Wangi ya Bu? Ini dia hasilnya sudah jadi dan disaring, tinggal kita tuang ke wadahnya. Kalau biasanya ibu-ibu pakai untuk memasak, ada juga nih dimanfaatkan untuk perawatan rambut. Jadi sehabis ini saya mau menjelajahi resep rahasia perawatan rambut ala masyarakat lokal di sini. Saya lagi diajarin sama anak-anak di sini gimana caranya perawatan rambut dengan menggunakan minyak kelapa. Ditaruh dulu di telapak tangan, baru deh diolesin mulai dari akar kepala sampai ke ujung rambut. Sebelum minyak rambut modern dikenal, masyarakat Halmahera Selatan telah lama memanfaatkan minyak kelapa untuk perawatan.
untuk menguatkan, menjaga kilau alami, dan melindungi rambut dari panas dan paparan garam laut. Jadi ini tujuannya untuk menghaluskan dan juga melembabkan rambut. Dan ini wangi banget. Biasa kalau habis keramas wanginya masih nempel nggak? Masih. Masih wangi kelapa ya? Ini saya ngeliat omnya naik pohon kelapa, gak nyampe 1 menit udah sampai di puncak. Naiknya gampang banget kelihatannya, kayak naik tangga. Semangat Om! Kelapa tua yang sudah dipetik lanjut dibawa untuk dikumpulkan. Setelah sekitar 2 minggu didiamkan, kelapa bisa masuk ke tahap berikutnya. Proses selanjutnya, semua kelapa ini harus dibelah dulu. Ini udah didiamin berapa lama Pak? 2 minggu ya? Jadi setelah didiamkan selama 2 minggu, ini kemudian akan dibelah sebelum nanti akan diproses lebih lanjut lagi. Kelapa-kelapa ini akan diolah menjadi kopra, tulang punggung ekonomi warga selain dari perikanan. Wih, berhasil lagi. Pak, ini apa Pak? Itu kalau orang Maluku Utara bilang tombong. Tombong? Ya. Ini bisa dikonsumsi? Bisa. Oh iya, sama kayak kelapa ya? Tombong atau bakal tunas kelapa ini mudah ditemukan di dalam kelapa tua. Dari sinilah bibit pohon kelapa baru mulai tumbuh. Ternyata ada tombong namanya ya Pak ya? Ini bisa dikonsumsi langsung. Saya coba dulu ya. Papa juga Pak, makan Pak. Lembut banget kayak spons. Sama kayak kelapa sih, cuma teksturnya beda banget. Kayak spons lembut. Kayak apel. Enak. Daging kelapa yang udah diongkel akan diasapi hingga kering menjadi kopra. Setelah ini daging kelapa akan diasar sebelum nantinya dikirim ke pasar dalam negeri ataupun sampai diekspor ya Pak. Dan setelah ini saya juga masih akan mengeksplor lagi kegiatan serunya di Desa Marabose. Ikuti jejak saya, jejak petualang.